Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa pencinta Tosan Aji Nusantara. Pada malam ini saya akan membabar salah satu keris pusaka yang estimasi pembuatannya sekitar abad ke-19. Jadi kalau di Sumenep, yang memerintah dan memiliki gelar penembahan terakhir adalah Penembahan Notokusumo III yang memiliki nama kecil Raden Muhammad Saleh. Beliau memerintah, ya, leluhur saya itu dari 1854 sampai 1879 Masehi. Kita mulai melihat dari warangganya. Saya pemirsa lihat warangganya, daunan Sumenep, atau kadang-kadang orang Sumenep mengatakan daunan rato. Jadi ini memang di beberapa bagian ada yang sudah mengelupasnya, ini ada cuingnya ini di sini. Ya, memang tidak saya rubah, saya biarkan. Kemudian pendoknya tetap saya biarkan, hanya saya bersihkan, ya. Handle-nya bisa diamati pemirsa. Penyaru Sumenep Niko Cumarnas katanya, ya. Bentuk handle seperti ini. Mari kita lihat milah pusakanya seperti apa kalau pembuatannya abad ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, jadi bilah pusakanya berdapur jalak dinding, ya, kalau di buku-buku pakem keris, ya, dengan pamor ron genderu, atau kalau orang Madura Sumenep juga mengatakan pamor seperti ini pamor buajon, ya. Coba kita dekatkan kameranya biar pemirsa paham atau mengetahui ricikan pada keris pusaka ini. Ini saya menggunakan kamera blitz, ya. Kemudian nanti biar jadi perbandingan, kamera blitznya saya matikan. Tapi di awal ini saya shoot pakai kamera blitz biar pemirsa jelas melihat ricikannya. Ricikannya yang pertama gandiknya lugas, ya. Kemudian yang kedua ini pijitan, ya. Yang ketiga di tengah ada odo-odo, kemudian ada serawean, dan yang di belakang ini sebenarnya ada tingil ini. Jadi kalau di Madura saya amati posisi tingil itu beda dengan dapur-dapur di Jawa. Kalau di Jawa tingil biasanya ada di Gonjo di bagian sini, tapi kalau di Sumenep tingil ini ada di bilah bagian bawah keris ini, pemirsa. Tapi tinggalnya sebagian sudah aus. Agar pemirsa paham, coba saya tunjukkan dulu secara menyeluruh. Keris pusaka ini jika disut ditambah dengan penerangan kamera, lensa kamera, ya, ditambah ada blitznya dinyalakan untuk menunjang penerangan lampu teras rumah. Ini memang ada pada beberapa bagian ada timbul korosi yang nempel di permukaan bilah. Tapi ini sebenarnya kalau diwarangi ulang, karena ini warangan lama, ini tentunya akan lebih nampak. Kita lihat sebaliknya. Jadi bisa pemirsa lihat. Jadi ricikan lain pada sisi bilah, ya, terdapat gusin, ya, terdapat gusin dan lis-lisan.
semakin saya dekatkan. Jadi serawian ya yang di belakang itu nyambung ke atas. Pijitan juga menyatu dengan keruingan di kanan kiri odo-odo. Siapa bisa lihat? Tempat lipatnya sangat rapat. Kemudian mengenai ukuran bila ini, saya sudah teliti dan sudah saya ukur, memiliki panjang bila dari gonjo itu 37 cm ya. Yang kedua, yang unik dari pusaka ini, jadi dari awal memang ukuran, jadi karena ini masuk keris nom-noman, maka bisa diamati ternyata ukuran panjang gonjo ya, panjang gonjo dengan panjang peksi itu sama, yaitu 7,8 cm. Ya, ini saya dikatakan, saya ulang lagi. Kemudian profil yang lain atau identitas keris ini yang lain, yang sempat saya ukur menggunakan jangka sorong, tinggi ganja itu sekitar 7 cm, maksudnya tinggi ganja ini 7 cm, kemudian lebar separuh bilah, jadi maksudnya di sini di tengah-tengah, lebar separuh panjang bilah, itu sudah juga sempat saya ukur 2,5 cm, maksudnya 2,5 cm ya. Sedangkan ukuran yang lain yang tak kalah pentingnya juga tebal bilah, maksudnya tebal bilah separuh panjang bilah di sini cukup tebal ya, tebal separuh panjang bilah itu 4 mm. Kemudian tebal gonjo, maksudnya tebal gonjo yang lurus dengan lubang peksi ini di sini, kalau diukur dari bawah ke atas ini sekitar 1,4 cm. Sedangkan yang lain mengenai diameter dari peksi ini berbeda. Di pangkal di sini, nanti saya tunjukkan juga pada akhir video ini, peksinya itu memiliki diameter sekitar 8 mm. Kemudian yang di tengah peksinya ya, diameternya 7 mm. Dan di ujung peksi itu 4,5 mm. Sedangkan pegangan pusaka ini mantap ya, dengan kekar ya dan gagah merbawani. Nah ini belum saya besarkan. Coba kita lihat bagaimana kalau tanpa blitz. Nah ini kalau tanpa blitz ya, saya dekatkan. Ini tanpa pembesaran blitz. Jadi sangat tegas. Pamornya juga demikian. Jadi pamor bulu ajam katanya orang Sumeneb atau Madura pada umumnya. Bisa dilihat, ini ada kotorannya memang. Di pamor bulu ajamnya sangat tegas, rapi, dan bisa dilihat sangat halus penatannya. Kita lihat penampakan depannya. Coba kalau saya perbesar tanpa blitz, biar pemirsa lebih jelas. Nah ini sekarang karena saya ngesut bagian bawah, agar terang saya kasih penerangan bantuan blitz. Nah ini, jadi bentuk ganjanya di sisi bawah. Demikian juga yang di belakang. Ini saya ulangi lagi, perbesarannya 3,18 kali dari posisi semula. Jadi kerapian, penataan,
penempaan besi hajinya rapat, sangat sempurna ya. Siapa bisa lihat. Jadi ini yang kalah ini hanya tingil nih, bagian sini nih, kalau diperbesar 3,18 kali. Jadi tingil pada bagian bilah yang bawah ini sudah berkurang. Coba kalau tanpa blitz sekarang. Nah ini, warna besinya hanya menggunakan penerangan lampu teras rumah. Saya shoot miring biar pemirsa tahu ketebalan dari keris pusaka ini. Sekarang saya buka bagaimana kondisi peksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar puas pemirsa juga saya tunjukkan bagaimana sih sebenarnya mengenai bentuk serta material pembentuk dari peksinya. Sekarang saya gunakan blitz dengan tetap perbesaran 3,18. Nah ini, saya shoot dari dekat dengan perbesaran 3,18. Coba saya lihat dari atas. Nah ini, posisi dari ganja pusaka ini pada bagian bawah. Jadi penempaannya sangat matang dan rapat. Jadi kualitas dari besi hajinya bisa kelihatan pemirsa. Nah ini ya. Nah ini ada timbul karat. Tapi pemirsa masih bisa melihat. Nah ini. Jadi peksinya pamor yang tercipta. Jadi jenis pamor seperti ini di Pakris dikatakan pamor miring, ya, pamor miring, pamor rekan sehingga menimbulkan bentuk pamor ron genderu seperti ini. Ini kalau diperbesar, garis-garis ron genderunya atau bulu ajem ya, terlihat sangat halus dan berlapis-lapis. Jadi kalau pemirsa mengamati lapisannya itu ya, pamornya pada setiap tataannya itu sangat-sangat indah dan detail. Ini kotorannya bisa lihat, ini hanya saya minyaki. Ini ujungnya. Jadi ujung bisa dilihat yang membedakan dengan garap PB dan HB ya. Jadi sangat lumer. Coba saya lihat, saya shoot dari samping pada bagian gandik dan ganjanya, kemudian bagian ini tikel alisnya bisa pemirsa lihat ya, karena bagian ini yang paling tebal. Coba saya matikan lampu blitznya. Nah ini, coba saya perbesar lagi. Ini kalau dilihat siang hari memang kelihatan bahwa tempat lipatnya sangat rapat. Coba pemirsa lihat pada bagian bilah, bagian belakang ya, maaf ya, wadidangnya. Nah ini saya katakan. Jadi karena pada bagian tinggi ini paling tipis, yang pertama kali kena korosi dan berkurang itu bagian tingginya. Mungkin sekian itu saja dulu pemirsa ya. Ini terakhir itu saya perbesar 4 kali lebih ulasan mengenai pusaka ini. Semoga para pencinta Tosan Aji dapat menikmati sajian kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.